Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada siang hari ini Allah himpun kita di majelis ilmu. Semoga duduk kita menjadi barokah tersendiri untuk kita semua, tambahan rahmat dari Allah sekaligus wasilah hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan materi kita Tafkir al-Islami, berpikir Islami. Kita udah bahas satu kaidah besar di awal ya. Kaidahnya adalah al-husnu wal qubhu atau al-haqqu wal batilu yarji'u ila syar'i la ilal aql. Baik buruk, salah benar kembali ke syariah, bukan kepada akal, bukan kepada yang lainnya. Ini udah kaidah kita bahas sampai bulan lalu. Kita bahas masalah mazhab. Itu di bawah bahasan satu kaidah besar. Sekarang kita akan bahas kaidah besar lagi. At-tafkir al-islami makna at-tafkir bi muwasafati dinil Islam. Yang dimaksud berpikir Islam itu maknanya berpikir dengan karakteristik agama Islam. Islam ini ada karakternya atau sifat-sifat dasarnya agama ini. Ada sekitar 20 sifat yang sekaligus membedakan agama ini dengan agama lain. Nah, bagi Muslim maka berpikirnya harus mencerminkan karakter agamanya ini. Yang pertama ya, karakter agama yang paling menonjol itu asyumuliyah, syumul, yakni komprehensif. Islam ini perkara yang kecil, yang besar ada aturannya. Urusan akhirat, urusan dunia ada aturannya. Urusan pribadi, keluarga, masyarakat ada aturannya. Bahkan urusan paling profan, urusan hubungan laki perempuan ada aturannya. Urusan nyari duit ada aturannya. Semua ada aturannya. Ini membedakan Islam dengan agama lain. Nah, orang Muslim itu kalau berpikir harus sumul gini. Tidak boleh ada satu sisi dalam hidupnya yang tidak tercapture. Nah, sekarang di training sebutnya helikopter view. Mungkin bahas dari 15 abad yang lalu begini. Ini baru sekarang di training helikopter view. Jadi kalau ngelihat tidak boleh, kan training itu orang buta ngelihat gajah. Oh, gajah itu belale. Oh, gajah itu kupingnya gede. Oh, gajah itu. Nah, begitu dilihat, betul. Kalau di kantor itu suka orang keuangan sama orang marketing tengkar, betul ya? Karena enggak utuh. Marketing maunya bread, enggak mau tahu keuangan itu nahan. Orang keuangan maunya nahan, enggak mau tahu ini tumbuh apa enggak tumbuh. Utuh harus. Dan salah satu masalah yang menimpa bangsa kita itu karena berpikirnya mujazza namanya. Berpikirnya itu ad hoc. Sehingga lahir namanya ego sektoral. Orang ketertiban nih di kota, ini paling gampang kota. Orang tata kota atau orang tata kota ya namanya ya. Yang netepin jalan-jalan itu apa? Yang bikin apa itu? Tata kota, betul ya. Pokoknya jalan harus bersih rapi. Tapi di situ ada orang miskin yang jualan. Emang miskin nggak boleh hidup. Maka LSM yang miskin ini bertahan mati-matian. Tengkar nggak jadinya? Karena sama-sama ad hoc mikirnya. Kan bisa dibahas gimana caranya kota tetap rapi, orang miskin bisa jualan. Caranya diundang semuanya. Orang LSM diundang, orang ini diundang, aku maunya kotaku rapi. Orang tanaman, aku maunya kotaku indah. Tapi aku juga mau rakyatku makan. Gimana caranya? Diundang arsitek. Coba bikin ada taman, tapi di situ ada orang bisa jualan, tapi rapi. Kalau nggak rapi gue ketok.
kena udah. Dia bisa jualan, kotaknya rapi, income-nya naik, itu kan UPO namanya. Sama nih biasanya perusahaan yang otaknya pimpinannya agak sedikit gitu. Aku nggak mau puyeng, udah PHK. Kan bisa dibahas gimana perusahaan tetap bisa berjalan tapi nggak ada PHK. Karena di belakang situ ada puluhan orang yang harus makan. Bahas gini, selalu karena utuh mikirnya. Kalau harus PHK berarti harus begini. Makanya kalau sedikit keluar dari tema ya, di dunia yang tidak adil itu nggak ada pilihan kecuali Anda jadi orang hebat. Orang miskin itu nggak layak hidup di dunia nggak adil. Betul nggak? Dunia kalau sudah nggak adil, jangan jadi orang miskin. Karena orang miskin itu haram hidup. Serius kan? Makanya begitu kereta api itu dirapikan, tumpahnya kemana? Ke samping kota kereta apinya. Tidak mungkin orang nggak cari makan tuh nggak mungkin. Wajib cari makan. Jadi waktu ngerapiin kereta api, mestinya ngerapiin sebelahnya kereta api. Tidak mungkin orang berdagang diusir-usir itu nggak mungkin. Kan dia nyari makan. Coba yang usir-usir itu suruh jadi pedagang, mau nggak? Kadang itu nggak masuk di otaknya. Kalau nggak sering ketemu orang miskin, memang nggak ngerasa jadi orang miskin. Makanya sering ketemu orang miskin. Atau minimal pengalaman lah jadi orang miskin. Jadi agak sedikit lumayan. Orang kalau besok nggak ada yang bisa dimakan tuh gimana coba mikirnya? Besok nggak ada yang dimakan dan itu banyak. Kan yang miskin di Indonesia itu kan aturannya yang mendapat penghasilan di bawah 325.000 per kepala per bulan. Itu namanya di bawah garis kemiskinan itu 325.000 per kepala per bulan. Berarti per hari berapa tuh? 10.000. Oke. Jadi kalau ada sekeluarga berempat penghasilannya 1.100.000. Nah, itu sudah tidak miskin. Di bawah garis itu namanya miskin. Paham? Itu garis. Nah, di bawah garis itu 10, sekitar 25 atau pokoknya sekian 5%, nggak sampai 11%. Clear ya? Ini data tahun 2017. Pas di garis, ya itu yang nggak diumumkan. Kadang cara ngumumnya itu kadang kalau baca jangan agak gampang dibodohin. Itu pas di bawah garis. Pas garis gitu. Nah, di atas garis sedikit ada orang berpenghasilan 1.200.000 per bulan, berempat per bulan 1.200.000. Itu miskin apa super miskin tuh? Itu sudah di atas garis kemiskinan. Tapi kalau batuk sedikit anaknya, anjlok nggak ke miskin? Jadi jangan tertipu sama data-data kayak begini, kan tergantung variabel yang dimasukin ya. Makanya Bank Dunia masih nggak percaya kemiskinan di sini itu 10,sekian%, masih sekitar 40%. Kalau kita pakai data $3 per hari per bulan, $3 per kepala per hari, berarti kan per hari harus ada 39.000, 40.000 lah ya. No. Kalau tadi berapa per hari? 10.000. Ini berapa? 40. Nah, kalau ketemu $3 per hari per kepala, itu ketemu miskin itu hampir 40 sekian %. Mendekati angka 50. Gede, Pak. Nah, orang yang penghasilannya di bawah 3 juta aja itu nggak bisa makan sekarang di Jakarta ya. Di luar Jakarta bisa. Nah, orang kalau sudah tidak bisa makan, bicara tertib nggak? Mau tertib mau kagak? Kenapa dia nggak bisa rapi hidupnya? Karena nggak punya duit. Bapak-bapak kalau nggak punya duit juga nggak tertib, nggak kayak begini pasti juga ajuk-ajutan kantor. Nah, helikopter view berpikir syumul itu begitu, kotaknya rapi, masyarakatnya bisa makan. Gimana aturannya? Itu otomatis, itu kecerdasan namanya, toh? Kalau karakter berpikirnya syumul begitu, nanti Anda mau misalnya clear, kita turunkan itu ke masalah gede, sekarang turun ke masalah urusan beragama. Kita ini kan harus nyari nafkah, betul? Tapi juga harus sholat benar, harus bisa zakat, harus bisa ibadah, harus bisa tilawah, harus bisa silaturahim, harus kalau menggunakan konteks cabang iman misalnya. Nah, itu harus interview. Kan nggak bisa atas nama kerja kau tidak sholat, boleh nggak? Atas nama sholat kau nggak kerja, kan banyak juga atas nama dakwah nggak kerja, bener nggak? Nggak bener. Atas nama kerja nggak dakwah, bener nggak? Halo, bapak-bapak ini atas nama kerja nggak pernah dakwah. Kan di sana ada beberapa orang dakwah nggak kerja, betul nggak? Udahlah Allah ke dakwah aja. Bener nggak? Nggak bener, itu namanya nggak utuh, nggak komprehensif mikirnya.
Salah satu jebakan beramal itu nggak komprehensif, dan itu sudah terjadi di banyak fakta. Saking inginnya menegakkan sunnah, mengabaikan persatuan, itu namanya 1-1 sama dengan 0 kan. Menegakkan sunnah dapat 1, katakan namanya nilai 1. Mengorbankan persatuan -1, dapatnya 0. Saking inginnya bersatu, bid'ah masuk, itu 1-1 sama dengan 0, dua-duanya 0 itu. Gimana bersatu, gimana sunnah tegak? Gimana caranya? Ya gimana caranya? Karena kita ini bahasannya bahasan berpikir, bukan bahasan hukum. Hukum antum tanya sama orang fikih. Berpikirnya harus kayak gitu. Sekarang kita lebarkan lagi. Jadi syumuliyah itu adalah berpikir melihat seluruh yang terkait dengan diri kita. Itu harus ke cover. Sekarang kita kan wajib ngurus diri sendiri, tapi juga kan ngurus anak. Tapi juga harus ngurus istri. Tapi kan harus ngurus orang tua, betul nggak kira-kira? Katakan itu 4, kita belum lebarin dulu. Bisa nggak atas sama istri orang tua kita diabaikan? Nggak boleh. Nah ini sama-sama nggak pernah ketemu orang tuanya setahun sekali. Loh bapak kalau ketemu orang tuanya berapa tahun sekali? Nah, itu negak syumul namanya. Itu berpikir gini keliru. Makanya banyak orang tua ngomong kayak gini, pokoknya punya anak itu kenanya repot doang. Yang enak siapa? Ya istrinya. Bapak yang biayain sekolah siapa dulu mah? Orang tua. Yang dapat duitnya siapa? Nah, yang namanya kan jadi yang enak siapa? Yang kebebanan siapa mah? Makanya bapak sekarang digitukan sama anaknya. Betul nggak? Tentu bukan itu ya hitung-hitungannya ya, bukan yang nggak boleh gitu. Cuma maksud saya, ini kan ada hak orang tua, ada hak istri. Boleh nggak kita sekarang atas nama diri kita nggak ngurus anak? Boleh nggak? Kan nggak boleh kan? Udah pokoknya makan saya enak aja deh, terus bawa pulang sedapatnya aja. Ma ada makanan? Nggak ada. Kenapa? Udah aku habis makan tadi. Kok boleh kasih makan? Lah yang kerja bapak, masa kamu yang makan? Boleh nggak ngomong kayak gitu? Ya kan ada diri, ada. Nah sekarang dalam diri ada hak kesehatan, ada hak pengetahuan, ada hak makan, ada hak ibadah, ada macam-macam ya. Dalam diri aja sekarang. Sumul itu semua tercover. Datanglah sahabat. Aku tidak mau tidur, aku qiyamul lail sepanjang malam, aku nggak mau berbuka, aku puasa sepanjang tahun. Rasul ngizinkan nggak? Enggak, karena ada hak mata. Jadi atas nama makan nggak boleh sampai menafikan kebutuhan yang lain. Nah, berpikir syumul ini adalah karakter pertama Islam, dan itu kita dapati dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Karena kita mengenal adalah la rohbaniyata fil Islam, walakin robbaniyah. Kita tidak punya rohbaniyah, kependetaan. Maknanya apa kan? Kalau di agama sebelum Islam itu, kalau orang soleh ya harus tampaknya harus pendeta gitu tuh ya. Maksudnya ya pakaiannya beda, ininya beda, semua beda, nggak boleh keluar dari tempat ibadahnya kan gitu sebelum agama Islam dulu. Islam enggak, Rasul ke pasar, Rasul memimpin perang, Rasul memimpin pemerintah gitu. Oke ya, Muslim itu ya gitu. Saatnya kerja, kesolehan itu gimana? Ya di mana itu? Meskipun sekarang itu sudah nggak tahu kapan mulainya, tapi riset dari salah satu lembaga yang ya kredibel nggak kredibel itu bab yang lain, bahwa yang dimaksud agamis itu cuma 6 variabel. Masyarakat itu disebut agamis itu 6 variabelnya. Yang pertama rajin sholat, yang kedua rajin puasa, yang ketiga rajin datang pengajian, yang keempat rajin yasinan, yang kelima rajin tahlilan, yang keenam rajin maulidan. Serius, ini riset. Jadi kalau sudah mengerjakan 6 hal, Anda disebut sangat religius. Jadi religius itu nggak ada hubungannya dengan performan, kantor, kinerja, bisnis, nggak ada hubungannya. Ini namanya ad hoc apa nggak namanya? Nah, nggak syumul. Lah kalau agama begini mana namanya agama ritual? Gitu. Syumul, betul. Makanya soleh itu gimana? Makanya ada orang kayak gini kan. Ada ayat kan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yaritha ibadiyas salihun. Telah kami tetapkan di dalam Az-Zabur setelah peringatan bahwa bumi ini akan diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Loh kok sekarang yang soleh pada nggak ngewarisi hamba, jadi orang ya proletar, yang soleh-soleh ya biasa, nggak jabat, nggak apa, nggak kuasa. Dan banyak juga di kantor itu yang soleh-soleh itu staf ngurus panjang masa, muka-muka staf.
Ayatnya salah, mustahil. Apa pilihannya? Pemahaman solehnya yang enggak komprehensif gitu. Selama ini soleh itu 6 itu. Wih, lo soleh banget. Apa tuh variabel yang dimaksud? Rajin ke masjid. Bukan berarti rajin ke masjid itu bukan variabel, tapi bukan satu-satunya variabel. Soleh itu gimana? Ya soleh pas ibadah, ya soleh pas muamalah, ya soleh pas di keluarga. Sebagai seorang ayah soleh gimana? Didik keluarganya. Sebagai seorang pegawai soleh gimana? Performanya baik, jujur, tidak melanggar agama dan mencapai target-target. Soleh sebagai warga negara gimana? Sebagai seorang insan politik gimana? Ya dia akan berkarir. Sebagai itu namanya soleh, yakni soleh, patut, pantas. Gitu. Pantas nggak seorang ayah kemudian nggak pernah tahu nama anaknya? Pantas nggak? Anakmu siapa? Nggak tahu kemana? Tahu di mana-mana? Pantas nggak? Akan gitu contohkan. Pantas nggak seorang pegawai kalau kerja ngantuk tidur ngecas ngiler gitu, pantas nggak? Nah itu kan soleh itu berarti ya perform itu soleh itu. Sekarang ini nggak dimasukin urusan agama. Jadi diam-diam ya sekuler sebenarnya, tapi sekuler hijau namanya. Sekuler kan saya bagi sekuler itu 2, sekuler hijau, sekuler merah. Sekuler hijau itu orangnya taat beragama tapi ritualnya. Izinnya masih sekuler, masih urusannya nggak ngarus, halal haram bisa nggak kehitung, tapi ya taat beragama. Setiap akhir tahun umroh. Kenapa? Ya ngabisin duit, bukan karena ibadah. Nama sekuler merah, kalau merah emang abangan betul, nggak taat beragama tapi muslim. Iya, syumul. Nah, syumul ini kalau kita sudah punya karakter berpikir syumul bisa dipakai di mana saja, termasuk di kantor. Salah satu tantangan seorang leader itu kalau dia berpikir ad hoc. Bahkan di negara ini punya masalah namanya ego sektoral. Punya masalah di itu. Orang pertahanan ingin pertahanan gede budgetnya. Orang pendidikan ingin gede budgetnya. Lalu yang dikurangi yang mana? Kalau ngomongnya gitu semua. Gitu. Orang infrastruktur PU maunya paling gede budgetnya. Orang ini paling gede, terus duitnya dibagi kemana? Nah, kalau berpikir gitu semua gimana? Dan di kantor di mana saja ego sektoral itu penyakit lama, sampai sekarang belum selesai. Dan kenapa nggak selesai? Karena dari awal nggak dididik berpikir komprehensif. Berpikirnya itu ya udah di depannya itu, gitu. Sehingga terjadi tuh kayak gitu-gitu di antara departemen-departemen nggak pernah akur. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah dampak dari berpikir syumul itu namanya berpikir mutawazin. Karena karakter Islam itu mutawazin, seimbang. Seimbang itu maknanya nanti ada sedang memberikan porsi resource yang dimiliki sesuai dengan posnya. Lagi-lagi misalnya kalau menggunakan background cabang iman, ini paling gampang ya. Ini contoh paling gampang. Kita kan punya 7 cabang iman, itu melingkupi kita semua. Ada urusan ibadah, ada urusan etika, ada urusan sodako, ada urusan apa ya. Berpikir seimbang itu setiap tindakan harus memberikan porsi kepada yang mengikat kita secara seimbang. Contoh paling gampang kalau ada uang, ini contoh paling gampang berpikir seimbang. Kita punya tambahan uang 1 juta. Clear ya? Sedangkan sekitar kita ini ada urusan sekolahnya anak, ada urusan mau vakansi, ada urusan beli baju, ada urusan ke orang tua, ada urusan nih panjang. Seimbang itu artinya diperhatikan semua sisi. Meskipun nanti ada 2 catatan setelah saya berpikir seimbang nih, ada prioritas, ada nama yang lain. Maka tidak boleh resource itu diberikan kepada salah satunya secara tidak seimbang. Ini disebut oleh Imam Baihaqi di cabang iman yang ke-42. Khusus masalah resources harta, yakni mengalokasikan harta secara sedang. Kejadiannya kita ini di bab urusan harta itu tidak seimbang. Awalnya karena berpikirnya banyak yang tidak seimbang. Kenapa berpikirnya tidak seimbang? Karena tidak syumul. Itu dampak gitu. Semua nih sekarang kasus kejadiannya income kita itu habis di konsumsi keluarga. Ibarat pikiran kita ini ibarat, mohon maaf ini, miring, nggak datar begini. Begitu miring, setiap ada tetesan air, kemana ujungnya? Pasti ke sini, betul ya? Tambahan tetesan air
pasti ke sini. Kapan ngeluber ke sini? Kalau udah penuh semua. Kapan sedekah? Udah penuh semua di sini baru sedekah. Betul ya? Dulu waktu gaji pokok 5 juta, pluk, pasti urusan kredit rumah sambil kredit istri yang belum lunas kemarin sebelumnya. Betul ya? Terus nambah konsumsi keluarga terus kan? Gitu. Gedein rumah, nambah kamar, ninggiin kamar, ninggiin rumah, ngecat kamar, ngambrukin rumah, bangun baru. Itu sudah umur 40 rata-rata sudah. Jadi direnovasi udah puyeng, ambrukin, bangun baru. Betul ya? Itu umur 55 rata-rata sudah. Dimenikmati. Terus mana? Sedekah mana? Wakaf mana? Birrul walidain mana? Dakwah mana? Enggak dapat. Karena tidak seimbang berpikirnya. Sekarang ini bab resos harta. Sekarang resos tenaga. Kita punya tenaga ya. Orang selalu mengatakan kenapa nggak ikut ngaji, taksin aja sampai nggak tamat-tamat, betul ya? Quran aja nggak selesai-selesai. Sibuk Pak, kenapa? Oh ya Allah, pulang kerja sampai rumah aja jam 10. Apalagi yang rumahnya Bogor, setengah 11. Betul ya? Yang Bogor itu, yang Bogor, bukan yang Bogor, yang Bogor. Nah itu. Nah, kalau orang berpikir seimbang, ya begitu nanti ada kelebihan tenaga, berarti ada kelebihan waktu. Berarti kan dia harus menutupi yang belum tadi. Tapi tetap aja, kalau punya kelebihan tenaga, kelebihan waktu kemana? Ya keluarga lagi, yakni vakansi, makan keluar rumah, tambah duit, keluar rumahnya lebih jauh lagi. Awalnya kan keluar rumah depan. Ya, minggu pagi. Kemudian kalau tambahan duit, berarti Ahad sore atau malam minggu keluar ke pusat kota. Kalau orang Depok ke Margonda, kalau orang Bekasi ke tengah itu yang dapatnya wali kota itu. Kalau orang Tangerang mah kemana nggak ngerti. Orang Jakarta ke Sudirman. Terus nanti kalau tambahan duit lagi luar kota, bukan luar kota, luar jauh. Ya. Terus kapan waktunya dipakai untuk belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar apa? Nggak ada kan? Tetap nggak ada. Karena bukan kita nggak punya waktu, nggak punya tenaga. Berpikirnya memang tidak seimbang dari awal. Itu miring. Jadi akhirnya yang kena dapat perhatian besar kesini. Kapan miring? Kalau sudah mentok tuh, betok, udah nggak butuh itu, nggak butuh. Kenapa nggak gedein rumah? Udahlah, anak udah gede semua, aku juga nggak butuh. Udah, barulah mulai sedekah. Tapi duitnya udah habis. Kapan mulai ke masjid? Udah ini mentok semua, anak-anak udah nggak. Kok nggak ada vakansi lagi, anak-anak udah gede, udah nggak ada yang bisa diajak aja. Udahlah kita berdoa, yaudah kita ke masjid aja. Kita ke masjid aja, Nah, kapan tuh? Setelah sudah umur 60. Udah mentok semua, baru kemudian meluber ke sini. Kan nggak gitu berpikirnya itu. Sejak awal itu setiap hak di cover. Itu pun berpikir kayak gini, belum tentu kita bisa mengcover seluruh hal yang terikat dengan kita. Belum tentu. Itulah keterbatasan. Makanya setelah kita tahu berpikir yang syumul sama mutawazin, itu harus ada dua catatan. Apakah berarti kalau kita syumul mengerjakan semuanya? Tidak. Berpikirnya yang syumul, ngerjainnya jangan semuanya. Karena kalau ngerjain semuanya nggak jadi semuanya. Contoh, apakah bapak berarti wajib misalnya ya, ini kan kerja, ngurus anak. Kalau kerja, ngurus anak, ngurus istri, ngurus orang tua, ngurus dakwah, bisa nggak kira-kira? Ada nggak kantor yang mau? Sorry ya bro, ngomong ke temen yang punya kantor. Gue nih muslim, jadi gue harus ngurus anak gue ini gitu. Jadi aku ngantorku paling 2 jam per hari. Mau nggak? Ada nggak kantor yang mau? Kan nggak ada kan? Kita coba berpikir langsung realistis. Nah, tapi kan yang tiga kan tidak bisa dihindari, betul? Makanya namanya kolaborasi atau penugasan. Oh, berarti sekolah aku minta istriku, tapi terawasi oleh otak kita. Bukan berarti blank. Kita tuh kontrol anak kita. Gitu. Karena yang punya anak kita, bukan tetangga. Betul kan? Anak siapa tuh? Anak kita, bukan tetangga. Jadi bapaknya tanggung jawab. Mungkin distribusikan ke ibunya. Ibunya nggak sanggup, distribusikan ke guru ngaji. Tapi kita kontrol. Ustazah, anakku tadi pagi hafalannya berapa ayat? Karena kita kan komprehensif mikirnya, anak bawa tanggung jawab saya. Terus istri diurus, kamu tadi kemana? Nah, diurus. Karena kan bukan istri siapa tuh? Istri kita, bukan istri tetangga kan? Wajib kita nata.
terus gitu, termasuk ibu kita. Mungkin kita nggak bisa datang setiap minggu, tapi kita nanya, Bu sehat nggak? Yang kurang apa? Badanku hanya 1 Bu, gitu. Aku sudah membesar. Kalau yang bagus sih kerjaku cuma 2 jam, bagus. Tapi kantornya nggak ada. Bukan kantor ibu masalahnya, ini kantor. Jadi kita mikirnya tetap utuh, pengerjaannya bisa didistribusikan. Ini solusi mentoknya. Yang benar ya nggak gitu. Yang benar kayaknya kesentuh oleh badan. Karena antara dididik oleh bapak langsung dengan dididik oleh bapaknya orang lain, meskipun duitnya dari bapaknya langsung, itu beda. Betul nggak kira-kira? Kalau yang membuat dia hafal Quran, yang nyemak bapaknya, itu beda aslinya dengan yang nyemak ustadznya. Kenapa kamu hafal Quran? Dari bapakku. Keren nggak kira-kira? Pahalanya ngalir kemana? Itu masalahnya. Antara kita datang sendiri mengurus orang tua dengan yang datang itu duitnya, beda apa? Setelah sudah kita berpikir itu, kita yang kedua itu solusinya itu berpikir prioritas. Tidak semua yang terkait tadi akhirnya bisa kita kerjakan. Itulah namanya keterbatasan. Yang berpikir kayak gini aja masih terbatas, apalagi mikirnya nggak kayak gini. Jadi apa yang paling bisa aku kerjakan? Selebihnya nanti didistribusikan atau dikolaborasikan atau diwakilkan. Mana yang bisa? Nah, nanti lahir satu rumusan lagi di bawah kaitan dengan syumul sama tawazin itu. Ke depan kita ini tambah umur, kayaknya kan sudah pada tambah umur nih, sudah pada putih-putih kan? Mas ini yang hitam doang nih. Itu kerjaan yang tidak bisa diwakilkan kita kerjain sendiri. Yang bisa diwakilkan kita wakilkan. Nah, itu cara bisa mengcover sebanyak mungkin irtibatat namanya. Semua nanya, yang bisa diwakilkan apa? Contoh, yang bisa diwakilkan. Nyari duit itu bisa diwakilkan. Serius, nyari duit itu bisa diwakilkan. Yang penting itu nyarinya atau yang penting duitnya? Halo? Serius, ini kita berpikir. Ini bab masalah agama, karena kita ingin sempurna agama kita. Yang penting itu dapat hartanya atau nyari hartanya? Iya, kan nggak harus badan kita yang ngerjain kan? Harus badan kita nggak? Nah, itu berpikirnya gitu. Tapi kira-kira sholat bisa diwakilkan nggak? Yang penting itu dapat pahalanya atau sholatnya? Anda nggak mungkin dapat pahala sholat kalau badanmu nggak sholat. Bisa nggak? Mas, kamu kan sekretaris gue ya, gue gaji lo 5 juta per hari, katakan punya sekretaris, lo sholat 40 kali, bilang sama Allah wakil, bisa nggak? Nggak bisa. Sholat nggak bisa diwakilkan, tilawah Quran nggak bisa diwakilkan, gitu. Zikir, sujud di tengah malam nggak bisa diwakilkan. Tapi nyari duit yang gede begini ini ternyata bisa diwakilkan. Berpikirnya bukan masalah gede atau kecil, yang bisa diwakilkan diwakilkan. Yang tidak bisa diwakilkan tidak diwakilkan. Itu di ilmu hati namanya tabatul. Tabatul itu mengerjakan hal-hal yang sudah secara khusus emang nggak bisa kecuali dirinya yang harus mengerjakan. Itu Rasul di akhir-akhir sudah tabatul. Mimpin perang Rasul mewakilkan. Separuh perang Rasul pimpin langsung. Separuhnya udah punya generasi suruh mimpin panglimanya. Kan tidak harus Rasul yang mimpin kan? Tapi Rasul memilih mimpin sholat jamaah. Beda kalau sholat jamaah mimpin Rasul. Kalau perang yang penting Rasul atau yang penting menang? Yang penting menang. Nah, kalau sholat jamaah variabel Rasul penting, yang imamin Rasul dia beda dengan yang imamin orang lain. Gitu. Jadi itu pilihan-pilihan yang harus bisa berpikir tuh gitu. Jadi bukan sekedar bertindak. Kalau berpikirnya keliru ya keliru. Yang dulu awal-awal saya sampaikan. Kalau kita salah bertindak, kalau berpikirnya masih benar, itu insya Allah masih bisa diluruskan. Tapi kalau berpikirnya yang udah keliru, repot. Contoh, sholat itu harus ngikuti sunnah, ini berpikirnya. Tapi sholatnya keliru, bisa dibilang, Mas ini nggak ngikutin sunnah, bisa nggak lurusin? Bisa, karena berpikirnya ngomong sholat itu harus ngikutin sunnah. Tapi udah yang penting sholat aja dah, nggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Bisa dibenerin nggak? Ada orang berpikirnya yang penting sholat aja dah, ribet amat sunah-sunahan gitu. Ada orang berpikirnya kayak gitu, bisa nggak dilurusin? Nggak bisa. Wong dia yang penting sholat deh, nggak usah dilurus-lurusin gitu. Nah, jadi kalau ada slack di pemikiran itu bahaya sekali. Kayak dengan guys,
Kalau kita tidak mutawazin, kita tidak syumul, seakan kita ngerjain udah capek, padahal belum. Itu ibarat orang yang tidak berpikir syumul, itu ibarat ada orang masuk ujian, soalnya itu 77 soal, nggarap cuman satu aja diulang gitu, dilebarin, dikencengin, dievaluasi, terus kamu kok nggak pindah soal berikutnya? Emang ada soalnya berikutnya? Lah itu, wah saya pikir nggak ada soal itu sudah menit ke 63, udah Israel datang. Lulus nggak kira-kira? Emang bener soal 1, tapi soal 2, 3, 4, 5, 6 salah semua, nggak dikerjain. Dan banyak muslim yang kejebak kayak gitu. Sholat itu penting nggak? Tapi kalau hidup urusannya sholat doang, lulus nggak? Sholat itu wajib, betul? Penting, rukun Islam nomor. Tapi hidup hanya ngurus sholat doang, lulus nggak kira-kira? Sama tuh kayak gitu. Sholat nggak nafkahin keluarga, nggak didik keluarga, nggak baik sama tetangganya, apalagi nggak dakwah, makanannya nggak diperhatikan halal haramnya, bener nggak kira-kira? Nah itu contoh kecil gitu. Meskipun sholat ya menjadi pendobrak ke arah situ semua kalau bener sholatnya. Akhirnya tadi ada syumul, ada mutawazin. Yang ketiga itu turunan dari syumul ketemu mutawazin, ketemu namanya wasat. Wasat itu tengah, moderat. Awas ya, tengah berpikir setengah sama berpikir setengah-setengah itu dua hal berbeda. Awas ya, jangan sampai salah. Wasat itu tengah, bukan setengah-setengah. Meskipun ada kata tengahnya, ya. Karena ada riset, survei dari sosiolog lama tahun 77, dan demikian juga survei terakhir siapa tuh, karakter orang Indonesia. Karakter orang Indonesia itu yang ada 6 karakter yang menonjol dari bangsa Indonesia. 5-nya negatif, 1-nya positif. Dan yang paling utama yang negatif itu adalah hipokrit. Hipokrit itu setengah-setengah. Nah, paham ya? Saya sengaja kayak itu karena tengah tidak sama dengan setengah. Hipokrit. Betul itu. Enggak clear sikap itu. Enggak clear. Sebenarnya maunya apa gitu, enggak clear. Kenapa sih, Ma, gitu. Enggak. Aku ada yang salah, enggak ada yang salah gitu. Tapi kenapa diam aja? Iya, salahku apa? Kan budayanya gitu ya. Mas, kenapa sih Mas kalau enggak pulang? Ya lagi apa namanya, padat. Kok padat dari 2 hari? Iya, lagi sibuk sekali gitu. Jadi hipokrit ya. Makanya Anhar Gonggong, saya pas lagi ngikutin pendidikan di Lemhanas ya, negara kita itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Makanya orang di luar sana dengan bergurau mengatakan negara kita negara bukan. Bukan namanya, bukan agama, bukan sekuler. Terus negara apa? Lah kan ya kan? Loh, kalau agama, sekuler ya nggak ada ente mau ngapain serah, sekuler. Agama urusan pribadi. Meskipun sekarang sih sudah diarahkan menjadi ke arah liberal ya, dorong ke arah kalau agama macam penafsiran Pancasila dan macam-macam lah. Biasa sih dinamika hidup bernegara di mana-mana. Saya ingin katakan, nah wasat itu bukan itu gitu ya, bukan hipokrit. Wasat itu sedang dan tengah. Jadi tidak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Ekstrim kanan namanya tasyadud, yakni berlebihan dalam beragama. Ekstrim kiri tasahul, contoh dalam memegangi aturan agama. Tasyadud itu yakni sangat berlebihan. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, sesuatu yang standar agamanya di sini, engkau lebih dari itu namanya tasaddud. Contoh pandangan Khawarij terhadap orang yang dosa. Orang yang dosa besar bagi Khawarij itu keluar dari agama, murtad. Kan berlebihan kan? Dia bukan murtad, dia dosa besar. Dua hal berbeda. Memang dia melanggar, tapi melanggar tindakannya, hatinya nggak melanggar. Maksudnya dia secara komitmen iman dia masih beriman, jadi tidak keluar dari agama.
Tapi juga tidak tasahul kayak Jahmiyah ya. Orang yang dosa besar juga tidak berkurang imannya, karena iman itu kepercayaan aja. Gitu. Itu apa? Ya sekedar dosa besar aja. Enak nggak punya paham kayak gitu? Wasat itu gimana? Iman itu sesuatu yang ada di hati tapi dibuktikan oleh perbuatan. Kalau perbuatan yang membuktikan, dia mengurangi kadar iman, bukan membatalkan iman. Sampai dia membatalkan imannya. Jika ada perbuatan membatalkan, itu namanya wasat. Nah, itu tengah namanya. Clear ya? Itu contoh namanya berpikir wasat. Nah, kalau kita sudah komprehensif, berarti kan melihat situasi utuh. Setelah itu kita berpikir seimbang. Nah, mana ini porsi-porsi. Wasat itu akhirnya mirip dengan mutawazin. Jadi kita tidak terlalu ekstrim ke salah satunya, meninggalkan salah satunya. Mirip, implementasinya mirip dengan mutawazin. Misalnya gini ya, saking fokusnya urusan agama. Clear ya? Sampai urusan keluarga, rumah berantakan. Itu namanya tasyadud di salah satunya, tasahul di salah satunya. Tapi kalau konteks beragama, tasyadud sama tasahul itu gitu tadi. Tasyadud misalnya saking megangi aturan agama, anak masih kecil belum balik, itu sama sekali tidak boleh buka hijabnya. Boleh nggak gitu? Kan belum balik. Nggak apa-apa. Gak boleh deh, kamu ini wanita umur 2 tahun. Suatu ketika di TK saya, di TK tempat saya tinggal, itu kan ada acara anak-anak kecil di masjid. Karena emang atunya aula gede masjid ya. Biasa anak kecil kan naneng. Saya ditelepon sama salah satu ibu, Ustadz, itu kok TK kok kayak anak kecil gitulah di masjid gitu. Itu kan masjid. Bu, nggak apa-apa bu, anak kecil gitu. Ya Pak, kan nggak boleh Ustaz. Bu, aku gitu. Itu anak telanjang pun nggak dosa. Gitu. Paham Ibu? Ya udah, boro-boro cuman goyang-goyang gitu doang. Itu anak umurnya baru 2 tahun, 3 tahun, kan baru baby sama little. Telanjang aja itu nggak dosa. Aku ribet. Itu tasyadud sekali. Nah, itu namanya berlebihan sekali. Tapi saking gampangnya, anak sudah umur 9 tahun dibuka auratnya, boleh nggak? Lah kan masih kecil. Kecil gimana? Kecil versi Indonesia, 9 tahun kelas 3 itu sudah balik lah. Jadi ya harus clear aturannya. Nah, tapi jangan sampai sakingnya nutup aurat, anak 2 tahun aja sudah sampai nggak boleh ngapa-ngapain. Itu tasyadud berlebihan. Ada salah satu jamaah itu kotoran ayam itu najis nggak? Najis. Nah, telur itu sama kotoran ayam nyatu apa enggak? Lewat situ apa lewat depannya telur itu? Lewat tempat kotoran. Jadi telur itu wajib dicuci. Lo bayangin aja. Jadi telur itu wajib dicuci karena najis. Kenapa bisa gitu? Ya karena para ulama udah ngomong ya, tai telur yang ada di telur itu ma'fu. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa dihindari telur lewat mana. Itu namanya ada kaidah-kaidah najis yang nggak bisa dihindari, itu ma'fu. Contoh, Anda ini hidup di tengah si tukang kerbau sama tukang sapi. Biasanya itu contoh lama. Nah itu kalau kemarau, kotorannya kan terbang kemana-mana, nggak usah bayangin. Kan kebuk plok gitu kan, itu kan kalau kemarau kan kering di jalan-jalan itu loh, yang dari jalan kampung ke arah sawah gitu, kan terbang, bisa dihindari nggak? Nah itu namanya ma'fu, dimaafkan, bukan nggak najis tapi dimaafkan. Mirip ini banyak gitu. Nah tasyadud itu begitu itu, ya ma'fu udah, tapi juga jangan sampai tasahul. Gitu. Telai ayam kau peper aja nggak disiram misalnya nggak gitu. Jadi jangan berlebihan sebelah sana namanya tasyahud, juga tidak boleh berlebihan sebelah tasahul. Itu wasat ini dipakai seluruh. Kalau di hadis wasat itu contohnya Imam Bukhari, Muslim, Malik, Syafi'i itu wasat. Yang tasyadud contohnya itu Ibnu Ma'in. Salah 2-3 lewat. Nggak boleh salah bagi Ibnu Ma'in. Nah, kalau yang mutasahil itu seperti Ibnu Hibban.
Ya, salah-salah dikit masih sahih. Wasat itu gimana? Ya kayak Imam Bukhari. Kalau salahnya sekian, maka dia masih bisa gitu. Nah, ini tengah ya, ini namanya tengah. Berpikir tengah, bukan setengah. Awas, jangan disamakan. Ya Ustadz, ya saya sih ya Islam, tapi ya kan harus bergaul juga gitu. Itu setengah apa setengah-setengah? Nah, yuk apa jangan salah lo ya. Islam itu Islam itu udah tengah. Ya. Tapi ya kan kita kan harus Islam, tapi kan kita kan hidup bermasyarakat Ustaz. Kalau terlalu Islam kan gimana? Emang ada yang terlalu Islam gitu? Jadi ini bahasa. Gitu. Jadi orang soleh itu tengah apa setengah? Ya. Suatu ketika ada teman saya ngomong ke saya, teman S2, bisa nggak nyariin jodoh untuk gue gitu? Oh ada yang aku punya yang soleh sekali gitu. Oh jangan, aku mah takut sama soleh sekali. Ya udah kalau gitu jahat sekali preman mau. Oh jangan, maunya ya yang soleh tapi ya ala kadarnya, begitu ya. Ini namanya setengah. Soleh itu ya soleh, itu sudah tengah. Orang soleh itu udah tengah, jangan setengah. Cuman di praktek di lapangan nih, tengah ini menjadi rebutan karena kata tengah ini ternyata paling menarik semua orang. Kan orang tengah itu kan orang sana juga seneng kan tengah kan, orang sana juga. Persoalannya duduk di mana itulah tengahnya. Gitu. Kalau saya duduk di sini, bapak ini yang tengah, betul ya? Sebelah sana namanya kanan, sebelah sini namanya kiri. Itu namanya right, ini left kan? Kiri kan, new left. Karena ada kiri baru gitu. Nah, kalau saya duduknya di sebelah sini, nah, berarti yang sana kanan, tapi nggak terlalu kanan. Ini kiri, ini sangat kiri, betul ya? Super kiri namanya. Hari ini itu tengah itu ditorak-tarik. Kanan itu di dalam dunia yang lebar ini, kanan itu adalah agama. Seluruh orang yang beragama kategorinya kanan. Seluruh orang beragama, ini konteks politik, aslinya istilah kanan kiri itu konteks politik awalnya. Seluruh orang yang politiknya dasarnya agama namanya kanan. Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Demokrat, pokoknya ada kata Kristennya itu kanan. Kayak nah seluruh politik atau partai politik yang berdasarkan kepada komunisme itu namanya kiri. Nah, yang tidak itu tidak agama, tidak kiri, itu namanya moderat. Nah, clear? Jadi kata moderat jangan terkesima. Jadi kapitalisme itu moderat. Karena tidak agama juga tidak. Nah. Jadi kalau kita gimana? Moderat itu kanan itu kapitalis, kiri itu komunis. Yang tidak kan nggak kiri, Islam itu tengah. Nah ini kan bab perebutan konsep namanya. Nah kalau udah perebutan konsep itu di lapangan namanya adu kuat. Bisa nggak ngomong doang? Adu kuat di opini. Inilah kabar buruk. Kita ngomong cuma bisa di masjid, di lapangan nggak bisa, nggak media, nggak ada apa. Tapi sekarang ada media sosial, kuat-kuatin aja. Tengah itu agama, Islam itu tengah, gitu. Kata tengah ini pokoknya rebutan semua. Sampai di Islam sendiri cuma tengah. Saudi ngomong dia tengah. Ini lagi populer di mana? Kita harus membuat Islam yang moderat. Nah, bahkan beberapa orang Salafi dimarahin sama masyayikh Saudi kemarin itu, karena dianggap terlalu kanan. Harus moderat. Indonesia moderat, NU moderat, Muhammadiyah moderat, Persis moderat. Yang nggak moderat jadi siapa? Yang bukan saya. Gitu jadinya. Semua rebutan moderat. Nah, kalau udah di lapangan kayak gitu mah ya udah, adu kuat. Tapi secara berpikir, ini bab berpikir, bahwa tidak tasyadud, tidak tasahul, itulah namanya wasat, gitu ya, wasat. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang, semua halnya. Jadi kita sudah sumul, mutawazin, sama wasat. Masih ada ya, masih ada sekian karakter, sampai di sini aja dulu. Ada nomor 4 itu ar-rahmah, berpikir empatik namanya. Berpikir empati, yang penting menghasilkan berpikir solutif. Ini karakter berpikir. Kalau berpikirnya tidak empati, tidak akan solutif. Maka berpikirnya ribet, cari masalah aja jadinya. Itu tipe-tipe orang, berpikir cari masalah. Selalu ketemu masalah kalau sama dia, bukan ketemu solusi. Karena karakter berpikirnya berpikir bukan solutif, bukan empati.
Ini insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.